Aku ditawari kerjaan sama orang luar negeri, tapi aku nggak perlu datang ke kantor. Cukup ngerjainnya dari rumah, dari cafe, di coworking space, pokoknya di mana aja deh. Bahkan pas saat aku lagi traveling. Tertarik nggak? Halo semuanya, aku Triogi Apriansyah. Aku sudah menjadi remote worker selama 2 tahun belakangan di salah satu perusahaan di Australia. Di sini aku bakal ngasih tahu teman-teman semua 3 step blueprint yang siap teman-teman contek soal remote working. Mulai dari definisi sampai gimana cara dapetin kerjaannya. Oke, tanpa basa-basi, let's get to the video. Yang pertama, apa itu kerja remote? Kerja remote itu adalah salah satu metode bekerjaan di mana kamu nggak perlu datang ke kantor sama sekali. Yang penting kamu punya skill digital, internet yang lancar, dan juga komunikasi yang bagus. Nah, di sini aku bagi jadi 2 jenis remote work yang umum nih guys. Yang pertama, full-time remote worker. Di sini kamu mengikuti jam kerja perusahaan, kerja penuh waktu untuk mereka, dan dapat gaji biasanya gaji bulanan. Yang kedua ada freelance atau part-time remote jobs. Kamu kerjanya dibayar per project, dan biasanya nggak ada jaminan tetap buat kerja di satu perusahaan. Dua-duanya valid dan dua-duanya bisa menghasilkan potensi cuan yang gede banget guys. Dan remote work ini ada lagi pembagiannya. Remote work lokal dan juga remote work internasional. Remote work lokal berarti kita bekerja di perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Dan di video ini aku bakal bahas gimana caranya dapatin dan bisa kerja di perusahaan internasional yang otomatis cuannya lebih banyak lagi. Yang kedua, pros and cons kerja remote work. Oke, maunya mulai dari yang mana nih? Aku mulai dulu dari sisi positifnya ya. Yang pertama, fleksibilitas. Nah, di sini udah jelas banget nih, kamu bisa nentuin dimanapun kamu bekerja. Yang kedua, hemat waktu dan juga biaya. Kamu nggak perlu mikirin lagi tuh soal bensin, soal macet-macetan di jalan, parkir, dan juga sejenisnya lah. Dan yang ketiga, bisa mengatur sesuai ritme keseharian kamu. Kamu bisa ngerjainnya sambil rebahan, di kafe, dan ini nih yang paling aku suka nih, aku bisa ngerjainnya di mana aja. Aku pernah kerja nyambi kafe di Singapura dan juga di Jepang. Nah, udah selesai bahas yang enak-enaknya nih. Kita lanjut bahas soal sisi minusnya. Yang pertama, butuh disiplin nih soal waktu. Nah, yang tadi positifnya soal tempat, di sini soal waktu, guys. Apalagi kalau teman-teman dapat kerjaan di perusahaan Amerika. Beda waktunya ya 10 sampai 12 jam. Dan kalau teman-teman kerja full time, teman-teman harus bangun dari jam 9 malam sampai pagi. Karena menyesuaikan waktu di Amerika. Yang kedua, komunikasi yang harus presisi. Satu kesalahan kecil bisa membawa dampak negatif ke perusahaan dan ke diri kita sendiri. Dan yang terakhir, ada banyak banget penipuan soal lowongan pekerjaan. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati gimana caranya memilah dan memilih soal pekerjaan remote. Karena semuanya serba online. Jadi nggak menutup kemungkinan ada orang-orang jahat di luar sana buat menipu. Nah, ini dia segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu gimana caranya dapetin kerja remote. Oke, aku breakdown jadi beberapa step lagi ya. Yang pertama, tentuin soal skill digital. Kerja remote itu sama dengan kerja digital. Jadi, kamu harus milih skill-skill yang demand-nya gede nih guys. Contohnya nih yang lagi happening beberapa tahun belakangan yaitu AI. Terus ada lagi soal graphic design dan video editing. Ada lagi soal manage social media. Ada digital marketing, IT dan programming, copywriting. Pokoknya banyak banget deh. Nanti kalau kamu mau dibahasin soal ini, aku bisa bahas di next video. Nah, di sini teman-teman nggak perlu kuliah buat dapetin skill-skillnya. Teman-teman bisa belajar secara mandiri online ataupun membeli course-course online, kelas-kelas online yang tersedia. Aku nggak nyebutin merek ya. Kalau ada brand mau masuk, nah, jump in. Nah, step kedua yaitu membuat portofolio. Portofolio ini wajib pakai banget. Ini bukti kalau kamu bisa kerja dan capable dalam satu hal. Yang ketiga, buat CV yang semenarik mungkin. CV remote jobs itu fokus pada skill digital, link portfolio, tools yang kamu kuasai, dan juga pengalaman freelance atau personal project. Nah, tipsnya membuat CV, aku saranin teman-teman membuat CV ATS agar terbaca di mesin company. Gak perlu panjang-panjang, 1 sampai 2 halaman itu udah cukup banget. Oke, di sini aku anggap teman-teman semua udah punya skill digital, udah punya portofolio, dan juga udah punya CV yang mantap banget. Kita lanjut, gimana cara apply-nya. Nah, di sini seperti biasa, video-video aku selalu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Jadi di sini aku cuma ngasih tahu teman-teman semua 2 platform di mana teman-teman bisa dapetin kerja remote. Yang pertama, LinkedIn. Nah, teman-teman tinggal daftar gratis di LinkedIn dan ini nih aku kasih tahu kuncinya. Teman-teman harus buat profil semenarik mungkin. Dimulai dari profile picture-nya yang profesional, headlines-nya, tulis teman-teman bekerja dan spesialisasi di bidang apa. Isi deskripsi diri, contohnya kayak gini nih.
upload portofolio di featured section, dan teman-teman juga harus aktif posting minimal 1 sampai 3 kali dalam seminggu. Di sini juga aku saranin teman-teman hanya fokus, aktif, dan berinteraksi di niche atau skill apa yang teman-teman punya. Jadi, para HR akan mudah menemukan apa kebutuhan mereka. Nah, kalau semua bagian di profil sudah oke, kita lanjut gimana mencarinya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal pergi ke search bar dan aktifin filter remote, full time atau part time, dan level teman-teman semua, entah entry, intermediate atau advance. Di sini aku contohin apply satu pekerjaan ya, yaitu sebagai video editor remote. Jadi tinggal ikutin step-stepnya. Teman-teman bisa klik easy apply dan isi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tips rahasianya, teman-teman juga bisa reach out atau kirim pesan langsung ke HR. Ini yang jarang banget orang-orang kasih tahu. Tapi tenang aja, kalau masih bingung gimana caranya nulis pesan yang baik ke HR, nih aku ada sediain template-nya. Kalian bisa contek dan praktikin. Yang kedua, platform yang namanya Upwork. Nah, di Upwork cocok banget buat kamu yang lebih mau menjadi freelancer atau part-timer. Ya, bisa juga sih jadi full-timer, tapi tidak sebanyak pekerjaan di LinkedIn. Tapi aku nggak bakal bahas panjang lebar soal Upwork karena aku udah bahas di video sebelumnya. Kalian tinggal klik di kanan atas videonya. Nah, yang terakhir, tips tambahan, yaitu gimana caranya kita ngindarin penipuan. Yang pertama, jangan pernah kirim foto identitas pribadi teman-teman, kayak KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua, jangan mau bayar uang awal. Ya, logikanya kita mau mencari uang, bukan malah memberi uang ke perusahaan. Hati-hati kalau ada perusahaan yang menjamin soal gaji gede tapi kerjaan ringan. Ya, ini berbanding lurus ya guys. Kalau mau gaji gede ya otomatis tanggung jawab yang dipikul juga menjadi lebih berat. Dan yang terakhir, bisa teman-teman cek perusahaan yang kalian mau apply, apakah ada review di Google, atau sosial medianya terpercaya atau enggak. Kalau masih ragu, segera lewati. Oke, that's all for today soal pembahasan remote work. Mulai dari definisi sampai ke gimana cara apply-nya. Nah, kalau kamu pengen template CV remote job atau gimana caranya buat portfolio, template cover letter di Upwork, komen di bawah deh, biar aku buatin videonya khusus buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke orang yang membutuhkan, dan kasih tahu aku apa yang paling susah dalam mendapatkan kerjaan remote. Hey guys, that's all for today. See you in the next video.